Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Herlawati, SSI, MMM.Com, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Pasha dengan NPM 2022 107 15272 dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan kecerdasan buatan dengan Python dari dasar hingga aplikasi lanjutan. Adapun fokus pembahasan saya berada pada bab 1 yang membahas tentang pengantar kecerdasan buatan. Apa sih yang dimaksud dengan Artificial Intelligence atau AI? Ini merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penalaran, persepsi, pengenalan suara, dan pengambilan keputusan. Adapun evolusi dari AI, yang pertama, Artificial Narrow Intelligence ini dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dengan sangat baik. Ini tidak memiliki pemahaman atau kemampuan di luar tugas yang diprogramkan, contohnya seperti Siri, Google Translate, dan sistem rekomendasi Netflix. Yang kedua ada Artificial General Intelligence, AI yang dapat memahami, belajar, dan melakukan berbagai tugas setara dengan kemampuan manusia. Ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, belum ada implementasi nyatanya, tetapi dari pihak Artificial General Intelligence memiliki impian mencakup robot data seperti yang ada dalam film Star Trek. Yang ketiga ada Artificial Super Intelligence, AI yang melebihi kemampuan kognitif manusia di semua aspek termasuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ini juga belum ada implementasi nyatanya, masih berupa konsep teoritis digambarkan dalam fiksi ilmiah seperti Jarvis yang ada dalam film Iron Man. Selanjutnya, sejarah perkembangan kecerdasan buatan. Pada tahun 1943, Warren and Walter Pitts itu mulai mengembangkan model neural networks untuk pertama kalinya yang dikenal sebagai model persepsi buatan. Ini menjadi awal dalam pengembangan AI, meskipun pada saat itu komputer masih sangat terbatas. Selanjutnya pada tahun 1956, konferensi Dartmouth AI resmi diperkenalkan. Konferensi ini dianggap sebagai titik awal resmi dari pengembangan AI sebagai bidang ilmiah. Pada saat itu, para ilmuwan percaya bahwa komputer dapat dibuat untuk berpikir atau memecahkan masalah seperti halnya manusia. Pada tahun 1970 sampai 1990, mulai adanya perkembangan Prolog, sistem paket, dan Bayesian networks. Selanjutnya pada tahun 2000-an mulai adanya perkembangan Deep Blue IBM, robot otonom, dan deep learning. Lanjut pada tahun 2019 sampai sekarang ini AI telah digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk di bidang kesehatan dan keuangan. Kemajuan besar dalam teknologi seperti pengenalan wajah, serta penerapan machine learning dan deep learning menjadikan AI sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya penerapan AI di teknologi modern. Ini diilustrasikan peran AI diilustrasikan khususnya dalam kolaborasi manusia dan AI di era industri 5.0. Gambar ini tuh menggambarkan interaksi antara manusia dan robot di lingkungan pabrik futuristik yang menunjukkan manfaat seperti efisiensi operasional dan analisis data. Tentu saja dari manfaat tersebut ada tantangan yang dihadapinya, contohnya seperti dampak pekerjaan manusia menjadi teralihkan, serta privasi dan keamanan data.
Selanjutnya ada pun kemajuan kecerdasan buatan. Ini ada dua, machine learning dan deep learning. Yang pertama, machine learning, teknik dalam AI untuk melatih komputer agar dapat mempelajari pola dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Yang pertama, pembelajaran federasi. Ini teknologi memungkinkan pelatihan model AI menggunakan data terdistribusi di banyak perangkat tanpa memindahkan data mentah ke server pusat. Contohnya seperti smartphone memanfaatkan data pengguna untuk meningkatkan prediksi teks tanpa mengorbankan data privasi. Selanjutnya ada yang kedua, explainable AI. Ini digunakan untuk membantu keputusan AI lebih transparan sehingga pengguna memahami mengapa dan bagaimana keputusan diambil. Contohnya seperti sistem AI medis yang menjelaskan mengapa diagnosa penyakit dibuat. Selanjutnya, kemajuan kecerdasan buatan pada deep learning. Ini merupakan subkategori machine learning yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk memahami data kompleks. Yang pertama ada transformer. Ini merupakan model deep learning yang dirancang untuk pemrosesan bahasa alami atau NLP dan data sekuensial, contohnya seperti ChatGPT. Yang kedua ada generative adversarial networks. Ini merupakan model deep learning yang dapat menghasilkan konten baru seperti video, gambar, atau musik realistis. Contohnya penggunaan generative adversarial networks untuk menciptakan wajah buatan yang tampak seperti asli atau deepfake. Selanjutnya ada pun penerapan AI di dunia nyata. Yang pertama di bidang kesehatan, AI membantu untuk dokter mendiagnosa penyakit dengan cepat melalui analisis citra medis seperti XRI dan MRI. Yang kedua ada di bidang keuangan. Ini biasanya digunakan untuk deteksi penipuan. Sistem AI memantau transaksi keuangan secara real time untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan untuk analisis pasar. Yang ketiga ada di bidang e-commerce. Di bidang e-commerce ini biasanya digunakan untuk sistem rekomendasi. Ini untuk menganalisis perilaku pengguna dan preferensi belanja untuk menyarankan produk yang relevan, biasanya berdasarkan riwayat pencarian atau pembelian. Terus selanjutnya ada juga seperti chatbot. Ini berbasis AI, digunakan untuk melayani pelanggan secara otomatis dan menjawab pertanyaan dari pelanggan. Selanjutnya ada di bidang otomasi. Di bidang otomasi ini yang pertama robot industri. Ini merupakan robot AI yang digunakan di pabrik untuk meningkatkan efisiensi produk seperti mengemas produk dan memindahkan barang berat. Selanjutnya yang kedua ada self-driving cars. Ini merupakan AI mengendalikan kendaraan otonom dengan memproses data dari sensor seperti kamera atau radar. Contohnya seperti mobil otonom Tesla yang autopilot. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan tentang perkembangan dan manfaat kecerdasan buatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.